Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Alif Ibrahim Anwari dengan NIM 2205 1204 159 dari Prodi Teknik Informatika kelas TID tahun 2022 dari Universitas Negeri Surabaya. Sini saya akan menerangkan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yakni standarisasi jaringan komputer dalam konteks jaringan mengacu pada proses pengembangan, penerapan, dan penegakan standar yang merinci berbagai aspek jaringan komputer. Tujuan utamanya yakni sebagai untuk memastikan interoperabilitas atau kemampuan perangkat dari berbagai produsen untuk bekerja sama dengan baik dan konsisten dalam pengaturan jaringan perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu juga biasanya mempermudah para development dalam mengembangkan jaringan. Kemudian yang pertama yakni OSI layer. OSI layer ya OSI kepanjangan dari Open System Interconnection. Layer adalah model referensi yang digunakan dalam dunia jaringan komputer untuk memahami dan menggambarkan berbagai lapisan atau tingkatan fungsi yang terlibat dalam proses komunikasi data di antara perangkat komputer. Kemudian yakni OSI layer sendiri memiliki 7 lapisan seperti ini, yakni yang pertama yang atas sendiri application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di sini saya akan menerangkan urutan dari yang bawah sendiri, yakni physical layer. Yang pertama yakni physical layer. Physical layer adalah aplikasi yang bertanggung jawab untuk spesifikasi perangkat keras seperti yang digunakan pada jaringan seperti kabel, konektor, dan sinyal fisik, yakni lapisan yang berguna dalam hal fisik, secara fisik bukan secara visual. Kemudian data link layer, lapisan ini mengatur aliran data antara dua perangkat dan jaringan yang sama. Nah, meliputi seperti IP atau protokol IP, internet protokol begitu. Kemudian network layer, ya ini bertanggung jawab pada routing, pengalamatan, dan pemantauan lalu lintas jaringan. Di sini network layer ini biasanya berhubungan dengan web atau www World Wide Web. Nah, kemudian yang keempat adalah transport layer, lapisan ini mengatur end-to-end komunikasi antar perangkat di jaringan. Ya, ini biasanya untuk mengirim video, foto, atau sejenisnya. Kemudian session layer atau sesi layer, lapisan ini mengelola, memulai, dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua perangkat. Kemudian yang keenam, presentation layer, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola format data, inskripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi karakter agar komunikasi data dapat dilakukan antara perangkat dengan format yang berbeda. Yang terakhir yakni application layer. Ini perangkat ini merupakan lapisan tertinggi pada model OSI yang berisi aplikasi atau layanan yang diakses oleh pengguna seperti peramban web, email, atau aplikasi lainnya. Jadi yang tampak begitu hasil akhirnya. Kemudian selain OSI layer ada juga model TCP atau IP. TCP atau IP ya TCP sendiri adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol dan IP sendiri yakni Internet Protocol. Adalah model referensi yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan cara jaringan komputer berfungsi dalam komunikasi data di dalam dan di antara jaringan. Ini adalah model yang lebih sederhana dan lebih praktis dibandingkan daripada OSI layer tadi dan sangat relevan dalam hal konteks internet. Nah, berbeda dengan OSI layer tadi, TCP atau IP layer sendiri memiliki empat buah lapisan, yakni network access, internet, transport, application. Sini dimulai dari yang pertama, yakni yang bawah sendiri, network access, kemudian kedua transport layer, internet layer, dan application layer. Yang pertama network layer sendiri. Network layer sendiri adalah lapisan yang mengatur IP, routing data, dan pengalamatan jaringan. Adalah bagian utama dari lapisan ini. Jadi IP sendiri, internet protokol, itu bagian utama dari lapisan network layer. Yang kedua yakni transport layer, lapisan ini bertanggung jawab pada kontrol aliran data dan keandalan komunikasi antara dua perangkat. Jadi biasanya dalam transport layer ini adanya pembagian, men-share video, foto, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, internet layer, yakni lapisan yang mengelola pengiriman data yang mencakup jaringan yang dapat mencakup
banyak jaringan fisik yang berbeda. Yang terakhir application layer. Nah, aplikasi ini mencakup aplikasi dan layanan yang diakses oleh pengguna akhir. Jadi pada application layer ini itu tampaknya seperti ketika seorang user membuka sebuah web, yaitu email client, protokol application layer, dan HTTP dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir yakni protokol jaringan. Protokol jaringan sendiri adalah seperangkat aturan atau konvensi yang mengatur komunikasi pertukaran data antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Protokol ini memastikan bahwa perangkat yang berbeda dapat berkomunikasi dengan benar dan mengerti satu sama lain di dalam jaringan. Nah, contoh network protokol antara lain yakni HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web di internet. Ya, biasanya itu www, World Wide Web. Begitu. Kemudian yang kedua FTP, File Transfer Protocol, yakni seperti judulnya yakni transfer. Jadi di sini protokol ini kita bisa mentransfer file seperti foto, gambar, dan video sejenisnya. Kemudian SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui sebuah jaringan. Kemudian DNS, Domain Name System, ini DNS protokol yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP yang sesuai. Domain yang biasanya kita ketahui yakni secara umum www tadi, World Wide Web. Kemudian SSH, Secure Shell, adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jarak jauh dengan aman seperti server the user. Kemudian yang terakhir yakni SNMP, Simple Network Management Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk mengelola, memantau perangkat jaringan termasuk router, switch, dan server tadi, server untuk memantau user begitu. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.